apa kabar? Kita jumpa lagi dalam Prime Topic di hari ini, hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013, tepat dengan peringatan Sumpah Pemuda ya. Nah, tapi kali ini kita tidak akan ngomong dulu soal Sumpah Pemuda, kita akan mengkritisi banyak hal, khususnya yang terkait dengan kawasan pesisir. Nah, tema Prime Topic kita di hari ini adalah mengkritisi Perda Zonasi Kawasan Pesisir. Saya Advianto Prasetyo Budi akan memandu acara ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan bersama saya sudah hadir 2 narasumber. Saya perkenalkan dulu. Di paling ujung ada Mas Abdul Halim, Sekjen dari Kiara. Kiara ini singkatannya apa ini Mas Abdul Halim? Bisa pakai mic-nya. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Nah, ngomong-ngomong juga ini Mas Abdul Halim ini baru saja lulus S2. Selamat ya Mas Abdul Halim ya. Semakin memantapkan juga untuk kita memberi keadilan pada perikanan dan kelautan di Indonesia. Dan di sebelah kiri Mas Abdul Halim ada Bapak Dr. Arief Awaludin. Pak Arief ini dari Badan Legislasi DPRD Jawa Tengah. Apa kabar Pak Arief? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya. Nah, kita masih menunggu satu narasumber kita yang masih dalam perjalanan ya. Bapak Ignatius Budi Hendrarto, pakar perikanan dan kelautan dari Universitas Diponegoro Semarang. Nah, ngomong-ngomong soal kawasan pesisir ya, saya memang tertarik dengan kawasan pesisir. Apalagi menurut Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Bapak Subandono Dipto Saptono, bahwa ternyata dari 300 lebih daerah kabupaten dan kota serta 33 provinsi di Indonesia, ternyata sampai dengan saat ini baru ada 7 daerah yang sudah menyusun perda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 7 daerah itu kalau saya sebutkan ya, di sini ada Provinsi Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, kemudian Kabupaten Pekalongan, ada juga Kota Pontianak, Kabupaten Ternate, Kabupaten Gerasi, Kabupaten Serang, dan Kota Sinjai. Nah, menurut Subandono, kendala atau permasalahan daerah yang belum menyusun perda zonasi wilayah pesisir ini umumnya karena daerah ini belum mengetahui cara-cara menyusun zonasi wilayah, kurang fasilitas dan juga anggaran, serta tidak ada komitmen dari pimpinan daerah serta daerah belum memahami eksperimen tata ruang laut. 6 wilayah di Indonesia ini melanggar larangan komersialisasi wilayah pesisir. Daerah itu menerbitkan perda yang mengatur hak pengusahaan perairan pesisir atau HP3 yang mengancam kehidupan nelayan. Berdasarkan catatan dari Kiara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, sebelum Mahkamah Konstitusi mencabut aturan HP3, ada 35 daerah yang memiliki perda komersialisasi kawasan pesisir. Kiara sendiri menyatakan bahwa putusan MK tidak saja membatalkan HP3 yang mendorong praktek privatisasi laut, tapi juga mempromosikan hak konstitusional dari nelayan tradisional. Meski sudah dilarang, 6 daerah masih memberlakukan perda yang mengancam lingkungan tersebut. Nah, Kiara sendiri mendapati ada 6 perda, yaitu di Jakarta, kemudian Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Tangerang. Nah, kita pengen tahu juga langsung dari para narasumber kita ya, bagaimana upaya penyusunan raperda untuk kawasan pesisir, khususnya zonasi kawasan pesisir dan pulau kecil di Jawa Tengah. Saya mau tanya dulu ke Pak Arief Awaludin nih, Pak Arief. Sebenarnya apa Pak Arief urgensi penyusunan perda zonasi ini untuk kepentingan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah dan secara khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat? Iya, jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai arti penting atau urgensi dari raperda zonasi ini, pada dasarnya merupakan usulan dari eksekutif gitu ya. Jadi dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Kelautan mengajukan usulan kepada kami di DPRD Provinsi Jawa Tengah, kita program di Balek, Badan Legislasi, dan satu hal yang menjadi perhatian kami adalah memang sebetulnya bahwa yang namanya perencanaan itu jauh lebih utama ketimbang pengelolaan. Dan ini kita lihat ini di Balek gitu. Wah,
ternyata pengelolaan pesisir malah sudah ada lebih dulu ketimbang perencanaan. Sehingga disebutlah Jawa Tengah itu salah satu daerah yang termasuk ya tidak pas dalam rangka pengelolaan kan begitu. Karena perencanaannya belum ada. Tapi terlepas dari itu oke lah kalau begitu bahwa perencanaan ini adalah penting. Ditambah kita juga melihat bahwa yang namanya penduduk Jawa Tengah 56% itu tinggalnya di pesisir, baik utara maupun selatan. Dari 17 kabupaten kota, 14 itu yang ada di pesisir utara, 3 itu ada di pesisir selatan. Jadi hampir separuh penduduk Jawa Tengah, separuh lebih itu tinggalnya pesisir begitu. Saya ke Mas Abdul Halim nih. Kalau dari pendapat Kiara sendiri, urgensi dari penyusunan perda zonasi ini apa? Khususnya untuk kepentingan ekonomi masyarakat di Jawa Tengah dan peningkatan kesejahteraan para nelayan khususnya. Ya, saya kira yang menjadi poin penting berkenaan dengan penyusunan raperda rencana zonasi pesisir di Provinsi Jawa Tengah adalah Jawa Tengah ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Arief bahwa 56% penduduknya berada di wilayah pesisir, kemudian terdapat 17 kabupaten atau kota yang juga memiliki wilayah pesisir, sehingga signifikansinya menjadi penting. Jika kemudian hal ini terus dibiarkan tanpa pengaturan, pengelolaan yang jelas, dampaknya bisa jadi akan ada konflik di level akar rumput yang kemudian menimbulkan korban jiwa, bahkan lebih besar dari itu bisa memunculkan bencana lingkungan bagi masyarakat pesisir di Jawa Tengah. Poin kedua, mengapa raperda ini menjadi penting? Republik ini republik maritim, sehingga perhatian atau fokus utama bagi penyelenggara negara khususnya ya harus melihat maritim sebagai bagian yang terpenting yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, Kiara sendiri apakah juga memberi masukan terhadap penyusunan raperda zonasi wilayah pesisir di Jawa Tengah? Ya, jauh sebelum raperda ini kami ketahui muncul begitu ya, sudah sejak lama, persisnya tahun 2001 kami terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil nomor 27 tahun 2007 yang kemudian juga kami batalkan di Mahkamah Konstitusi karena pada saat prosesnya ketika sudah tiba di Badan Legislasi DPR RI akan disahkan dalam paripurna justru muncul pasal-pasal siluman begitu ya. Tadi Mas Pras sampaikan ada istilah hak pengusahaan perairan pesisir. Ya. Pasal yang kemudian memudahkan para pemilik rupiah, dolar dan mata uang lainnya untuk kemudian mengkapling, mengkomersialisasi dan juga memprivatisasi wilayah pesisir untuk tujuan baik individu maupun kelompoknya semata. Masukan apa yang diberikan khususnya kepada penyusunan perda ini, khususnya agar tidak terjadi praktek-praktek HP3 itu, Mas? Ya, saya kira poin pertama yang perlu kami sampaikan adalah kami di Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA mengapresiasi upaya yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengaturan di wilayah pesisir dengan memunculkan raperda rencana zonasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah belajar dari penyusunan raperda zonasi di Provinsi Jawa Timur, bahwa penyusunan ini semangatnya harus menepikan semangat komersialisasi, menepikan semangat privatisasi, menepikan spirit pengkaplingan. Ketiga spirit ini harus dijauhkan agar kemudian penyusunannya tidak merugikan pemangku kepentingan utamanya, dalam hal ini masyarakat nelayan atau 56% masyarakat pesisir Jawa Tengah. Dari penyusunan raperda ini Pak Arief, apakah sudah mengantisipasi juga hal-hal yang terkait dengan meskipun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi ternyata Jawa Tengah masih memberlakukan perda yang sebenarnya merugikan nelayan. Sikap dari DPRD Jawa Tengah sendiri seperti apa nanti? Jadi sebetulnya mengenai masalah apa yang diajukan ke MK tersebut dengan zonasi itu agak sedikit
berbeda kamar, begitu. Apa sebabnya? Sebab wilayah itu adalah wilayah pengelolaan levelnya, sementara ini adalah wilayah perencanaan. Nah, oleh karena itu ketika kami juga bicarakan dengan pihak perikanan di Departemen Perikanan dan Kelautan itu, kita diskusikan di sana, bilang masalah perencanaan harus justru di depan agar tidak terjadi hal-hal yang tadi muncul itu adalah wilayah pengelolaan. Jadi perencanaan ini justru harus tetap di depan, mengajak masyarakat stakeholder untuk terlibat secara aktif, bahkan yang namanya kabupaten kota kalau bisa juga mereka paham betul. Jangan sampai mereka tidak paham, karena wilayah mereka lah yang nanti sebetulnya ujung tombak ketika dalam pengelolaannya. Kita nanti akan cari tahu juga bagaimana sikap Kiara atas Jawa Tengah yang masih memberlakukan aturan yang ternyata ini merugikan kaum nelayan juga, tapi kita mesti break dulu. Nah, buat Anda para profesional Sindo, Sobat RI juga pemirsa Pro TV, kalau Anda punya pertanyaan silakan Anda sampaikan di SMS 0818403898, juga bisa melalui BBM Sindo Trijaya. Silakan invite PIN-nya 3281A9EE. Baik, jangan kemana-mana, Prime Topic akan segera kembali. Ya, kita masih bersama dalam Prime Topic. Tema kita masih mengkritisi Raperda Zonasi Kawasan Pesisir di Jawa Tengah. Masih seputar persoalan tentang pengelolaan wilayah pesisir. Saya akan tanya kembali ke Mas Abdul Halim dari Kiara. Pertanyaan yang sama juga yang saya sampaikan ke Pak Arif Aludin, Mas Abdul Halim. Ini kira-kira bagaimana sikap dari Kiara dengan adanya HP3 yang masih terus berjalan ini, sementara MK sendiri sudah membatalkannya? Sebetulnya akar persoalan yang sampai hari ini belum terselesaikan adalah tidak ada niatan dari eksekutif, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi itu, putusan nomor 3 tahun 2011. Putusan ini mengamanahkan sebetulnya bahwa pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil itu tidak diperbolehkan membatasi akses masyarakat nelayan tradisional, masyarakat adat yang sudah memiliki model pengelolaan yang terbukti arif dan lestari. Jadi tidak semata-mata faktor ekonomi. Informasi terkini yang juga penting saya sampaikan adalah revisi Undang-Undang 27 2007 ini tengah berlangsung di DPR RI, tapi sekali lagi sayangnya semangatnya justru makin tidak karuan. Kenapa? Kalau dahulu masih mengkapling, mengkomersialisasi dan memprivatisasi, sekarang tambah satu, mengkriminalisasi masyarakat pesisir. Apa bentuknya? Enteng saja. Jadi para wakil rakyat di DPR RI itu dari huruf H, kata hak, mereka ubah menjadi huruf I, kata izin. Jadi seolah-olah dengan merubah hak menjadi izin, segala persoalan privatisasi, komersialisasi, pengkaplingan ini menjadi selesai. Padahal justru gitu ya, semakin memperburuk. Apalagi kemudian Pak Arif, penting juga digarisbawahi adalah putusan Mahkamah Konstitusi sekalipun tidak membatalkan pasal 14 ayat 1 yang berkenaan dengan mandat penyusunan rencana zonasi di berbagai wilayah, provinsi, kabupaten maupun kota, adalah harus dihindari perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat. Faktor I itu tadi ya, Mas Salim ya. Nah, I ini ternyata sangat penting ini Pak Arif ya. Apakah ini juga sudah diantisipasi juga oleh DPRD?
Jadi itu kan memang negara kita emang jadi lembaga perizinan itu, memang luar biasa itu ya. Apa-apa siapa yang pegang punya izin itu yang paling kuasa memang di negara ini. Nah inilah yang juga harusnya kita cermati secara bersama. Di antaranya memang betul bahwa perda ini pun juga nanti mengatur, misalnya sebuah daerah, sebuah zona ini untuk kawasan apa, maka di situ harus ada perizinan juga. Tapi dengan catatan tadi bahwa perizinan-perizinan tersebut itu harus dilaksanakan secara equal, jangan sampai secara diskriminatif. Ini catatan penting buat kami. Tapi kalau tidak ada izin ya juga repot. Begitu. Jadi nanti ngawur, semua orang bisa seenaknya sendiri. Nah, dengan adanya pengaturan ini kita berharap masyarakat, wabil khusus secara itu adalah masalah-masalah yang sangat peduli, bahkan sampai pada masalah-masalah yang sifatnya regulatif seperti ini, menurut saya harus memberikan masukan-masukan. Begitu. Sejauh ini Pak Arief, apakah sudah ada masukan-masukan dari masyarakat? Iya, jadi kami pertama mengadakan kegiatan di di Kebon Rojo, itu juga kami mengundang, dapat masukan, dan kemarin yang terakhir kami mengadakan di Pekalongan. Jadi mengundang masyarakat Batang, kemudian juga para LSM, kemudian juga para aktivis nelayan, dari himpunan nelayan, kemudian dari macam-macam itu kita undang, dan lumayan itu. Jadi mereka banyak memberikan masukan. Hanya yang kami tangkap adalah bahwa yang disampaikan oleh mereka itu lebih banyak dalam persoalan-persoalan yang sifatnya memang teknis di lapangan. Misalnya, Pak, izinnya besok jangan bayarnya mahal-mahal, Pak. Izin 10.000, ternyata dimintanya 50.000. Nah, itu dibahas begitu ya. Padahal kita lebih pada arah dan kebijakan, tapi ini sangat baik buat kami, karena kami hadirkan juga Kepala Dinas Perikanan Kelautan, biar tahu bahwa di lapangan itu anak buahnya seperti itu, kira-kira begitu kan. Itu kita hadirkan sekalian. Berarti ketahuan ya bahwa ternyata meskipun sudah memudahkan para nelayan, ternyata di lapangannya mereka justru dipersulit, Pak. Sudah ada upaya yang diambil juga terkait dengan hal ini, Pak? Ya, kemarin kalau yang di sana untuk hal-hal yang teknis, karena kita hadirkan Kepala Dinas Perikanan Kelautan itu, beliau langsung bertemu dengan masyarakat, minta catatannya apa, karena beliau juga baru 2 bulan menjabat. Dia bilang begitu, oke ini catatan-catatan saya buat rapat kerja saya, dia bilang begitu. Baik, menyenangkan ya kalau misalnya nelayan kita bisa sejahtera, bisa lebih terjamin perekonomiannya. Nah, kalau melihat situasi sekarang ini, Mas Salim juga Pak Arief ya, saya memang melihat sendiri di Kota Semarang pengkaplingan masih terus berjalan. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Pak Arief bahwa ternyata untuk menyusun raperda ini butuh waktu yang relatif lama, Pak Arief. Nah, ini pengkaplingan masih terus berjalan, bagaimana Pak Arief? Jadi kalau misal ini sebetulnya wilayahnya kota, bukan wilayahnya provinsi sebetulnya. Dan di sini keberadaan perda ini ingin menempatkan diri provinsi sebagai mediator. Apabila ada berbagai macam kepentingan, sementara kabupaten kota tidak peduli. Nah, menurut saya justru kalau perda ini bisa muncul begitu ya, masyarakat bisa mengadu kepada pihak provinsi. Itu loh Pak, masa kami di kota kami, kira-kira begitu, tidak diurus oleh wali kota kami, kira-kira begitu. Nah, kami yang berada di provinsi akan bisa menegur. Saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi. Iya, silakan. Di ruangan ini hadir bersama kita ada beberapa nelayan begitu ya. Ada Pak Masnun di belakang dari Kota Semarang, kemudian ada Ibu Mas Nuah dari Kabupaten Demak yang juga berkesempatan hadir. Beliau berdua ini tergolong sebagai penyelamat lingkungan yang tanpa pamrih berperan aktif menyelamatkan lingkungannya. Ibu Mas Nuah terakhir dengan kelompok Puspita Baharinya di Demak itu mendapatkan penghargaan tingkat nasional Kusala Swadaya atas inisiatif penyelamatan lingkungan dan ekonomi kreatifnya. Pak Masnun sejak awal terlibat bahkan menjadi saksi utama kami di Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan kesaksian bahwa sebetulnya di lapangan terjadi praktek pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari 2 cerita ini, apa sebetulnya yang ingin saya sampaikan? Yang ini saya sampaikan adalah kalau kemudian ada keterbatasan dari sisi penegakan hukum, masyarakat nelayan dengan senang hati dan terbuka siap untuk dilibatkan, tentu dalam koridor hukum yang semestinya agar kemudian tidak terjadi hukum rimba. Nah, persoalannya kan kemudian ketika nelayan bertindak atas nama hukum, sebagai contoh pasal 66
Ya. Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menegaskan bahwa para penyelamat lingkungan atau pejuang lingkungan itu tidak bisa dipidana maupun diperdatakan. Iya, nanti kita akan cari tahu juga bagaimana cerita dari para perwakilan nelayan yang ada di sini. Juga nanti saya akan buka kesempatan bagi hadirin yang sudah ada di sini. Kita ada di lantai 6 Hotel Horizon, tepatnya di Borobudur Executive Lounge. Dan nanti saya persilahkan Anda semua untuk menyampaikan pertanyaan Anda kepada narasumber di sini. Boleh pertanyaan, boleh memberikan tanggapan. Baik. Ya, profesional Sindo, Sobat RDI juga pemirsa Pro TV, kita akan kembali lagi dalam Prime Topic setelah kita simak yang berikut ini. Kita bergabung kembali dalam Prime Topic, disiarkan langsung dari lantai 6 di Executive Lounge Hotel Horizon Semarang. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada para perwakilan nelayan ini yang ingin bercerita atau memberikan tanggapannya. Juga nanti para hadirin yang lain, saya lihat ada mahasiswa-mahasiswa juga yang hadir di sini, nanti bisa bertanya kepada narasumber kita. Saya persilakan dulu perwakilan nelayan, Bapak. Silakan perkenalkan diri. Diutarakan di sini nanti masalah raperda Yunasi Kawan Pesisir. Ya. Sebenarnya kami juga masih bertanya, ini sebenarnya kan untuk kepentingan bagi masyarakat umum ini. Betul. Untuk kesejahteraan masyarakat umum termasuk nelayan juga. Terus apa sebenarnya keuntungan bagi nelayan dengan adanya pembuatan Yunasi pesisir. Sementara saya yang dari Kota Semarang, di daerah kecamatan Tugu, Bupati Kecamatan Tugu kan 80% sudah milik pengembang, Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 kalau tahun 2007 yang dianukan di MK, yang diuji materikan di MK, itu kan sudah dibatalkan Terus apa ini pembuatan Yunasi ini? Apa kira-kira nanti nggak memberatkan nelayan dalam arti mata pencariannya? Nanti akan ditanggapi. Kita ke pertanyaan berikutnya, Bapak di depan, silakan. Assalamualaikum. Saya setuju apabila perda itu dibuat. Tapi tentang zonasinya, saya juga belum tahu seperti apa nantinya. Terutama ini tentang perdanya, Pak. Seperti kalau di darat ada lalu lintas, di situ ada undang-undang jelas. Kalau melanggar segini, kalau melanggar seperti ini, aturannya gini. Tapi kalau di laut ini, seperti yang terjadi pada nelayan kami di Morodema, ketika kami melakukan nelayan di daerah Pekalongan atau di Batang, bila terjadi kekurangan surat, di situ ada beberapa surat yang harus dibawa, satu saja lupa atau bahkan telat suratnya, di situ tidak ada kejelasan apa hukumannya dan bagaimana dendanya. Tapi di situ dimanfaatkan oleh para yang berwenang di situ, semisal Sabandar dan Airut atau yang lain, Angkatan Laut juga. Sampai 2 hari 2 malam nelayan kami disandra di dalam kapal, tidak dikasih makan. Padahal ABK kami di rumah diharapkan istri, anak bersama keluarganya. Nah, kalau memang itu ada perdanya, semisal disandra atau ditahan, kenapa sih tidak diberi makan? Ini manusia, Pak. Dan ini sering terjadi dari mulai tahun 2003 sampai sekarang masih terjadi, Pak. Ini ceritanya curhat semua dan diarahkan kepada Pak Arif ini. Nah, kita akan menanggapi pertanyaan dari para nelayan di sini, Pak Arif, dan saya juga
teman-teman dari mahasiswa juga masih mau tanya, tapi kita mesti break dulu. Nah, Profesor Sindur, Sobat RD dan pemirsa Pro TV, Prime Topic akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih di Prime Topic dan tadi kita sudah di sesi tanya jawab ya, sudah ada 3 perwakilan dari nelayan di Jawa Tengah yang ceritanya ngudoroso kepada Pak Arief ini tentang kaitannya dengan penyusunan Raperda zonasi wilayah pesisir. Tapi sebelum ini saya mau perkenalkan dulu narasumber ketiga kita yang sudah hadir di lantai 6 di Hotel Horizon, tepatnya di Borobudur Executive Lounge. Ada Bapak Ignatius Budi Hendrarto, pakar Perikanan dan Kelautan dari Universitas Diponegoro Semarang.